Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelumnya saya ingin berterima kasih ya kepada teman-teman karena teman-teman itu mau dan bisa dalam menyempatkan waktunya guna menghadiri konseling kelompok pada hari ini begitu. Ya, Bu. Ya. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan konseling kelompok pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, berdoa dimulai. Selesai. Oke, kalau boleh tahu sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah atau belum sih melakukan konseling kelompok seperti ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, berarti ini pertama kalinya ya buat teman-teman itu melakukan konseling kelompok. Nah, karena ini pertama kalinya teman-teman semua melakukan konseling kelompok dan juga merupakan pertemuan pertama kita, supaya kita menjadi lebih dekat dan nanti supaya teman-teman semua ceritanya juga bisa lebih terbuka, bisa lebih percaya dengan saya, dan supaya teman-teman berceritanya bisa lebih nyaman, kita adakan sesi perkenalan dulu ya. Ya, Bu. Sebelumnya, nama Ibu Sri Lestari. Ibu bisa dipanggil Tari. Teman-teman silahkan memanggil saya dengan sebutan yang teman-teman suka. Asal Ibu dari Kalianda, Lampung Selatan. Silahkan teman-teman memperkenalkan diri masing-masing ya. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Diana Tamara, biasa dipanggil Ara. Umur saya 17 tahun dan saya dari Bandar Lampung, Bu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Viana Marcella, biasa dipanggil Sela, umur 17 tahun, dari Lampung Utara, Bu. Perkenalkan, nama saya Vera Diawati, biasa dipanggil Vera, umur 17 tahun, dari Lampung Utara juga, Bu. Oke, bagus sekali teman-teman. Salam kenal ya untuk teman-teman semua. Baik, saya ingin bertanya pada teman-teman semua nih, apakah dari teman-teman ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum, Bu. Bu. Oke, karena teman-teman belum tahu, saya jelaskan dulu ya konseling kelompok itu apa. Jadi, konseling kelompok adalah proses bantuan oleh konselor dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kelompok. Nah, hari ini kita akan melakukan konseling kelompok dengan metode diskusi dengan waktu kurang lebih selama 50 menit. Bagaimana? Apakah teman-teman semua paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas yang kita semua harus patuhi ya. Jadi asas-asasnya yaitu yang pertama asas keterbukaan. Nah, dalam konseling kelompok ini teman-teman itu diharapkan bisa terbuka dengan saya. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Di sini atau di konseling kelompok ini itu sifatnya rahasia ya teman-teman. Jadi apapun yang kita bicarakan dalam konseling kelompok ini tidak boleh orang lain selain anggota dari kelompok ini untuk tahu. Nah, seperti itu teman-teman. Apakah teman-teman semua paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, biar teman-teman semua bisa lebih santai, kita lakukan ice breaking dulu ya. Biar seru, mending kita nyanyi aja ya. Oke, kita nyanyi di sini senang, di sana senang. Gimana? Setuju nggak? Setuju, Bu.
Setuju, Bu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di Ini sana di senang, Di sana senang, di mana mana-mana hatiku aku senang. senang, di rumah La senang, la di la la sekolah, la la. di semuanya Senang. kita semua senang. La 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 la. La 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 la. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau begitu, kita lanjutkan proses konseling kelompok pada pagi hari ini ya. Siap, Bu. iya Bu. Nah, berhubung kalian itu tidak satu kelas, jadi kan kalian ada kemungkinan itu untuk saling kenal satu sama lain atau tidak saling kenal gitu. Nah, tadi kan kita sudah memperkenalkan diri masing-masing. Nanti teman-teman bisa tuh selesai konseling kelompok pada hari ini bisa bertukar kontak atau bercerita-cerita supaya bisa lebih mengenal satu sama lainnya. Iya Siap, Bu. Oke anak-anak. Nah, anak-anak berdasarkan informasi dari guru dan wali kelas kalian, beliau mengatakan bahwa kalian itu mengalami perasaan kurangnya minat belajar, khususnya saat proses pembelajaran daring ini. Nah, kira-kira di sini siapa yang mengalami masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Coba ceritakan masalah kalian masing-masing ya. Ya, Bu. Saya, Bu. Jadi, saya itu selama sekolah daring ini saya punya masalah dalam belajar, Bu. Jadi, saya itu kurang bisa buat meluangkan waktu buat ikut dalam pembelajaran gitu, Bu. Kalau saya memiliki kesulitan untuk membagi waktu dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru saya, Bu. Kalau saya itu Bu memiliki masalah saat sekolah daring, yaitu saya tuh kehilangan minat dan semangat saya dalam proses belajar Bu. Bu, gimana kalau kita selesaikan masalah punya Vera dulu saja, Bu? Karena masalahnya itu masalah yang sering sekali gitu kita hadapi. Ya, Bu, itu benar. Oke, jadi kita akan selesaikan masalah milik Vera dulu ya, teman-teman. Nah, topik permasalahan yang Vera hadapi adalah hilangnya minat dan semangat belajar saat terjadinya pembelajaran via online atau daring. Nah, Vera, silahkan menceritakan masalah yang dialami ya. Baik Bu, jadi begini Bu, saya itu kehilangan minat dan semangat pada saat belajar dengan daring seperti ini Bu. Itu terjadi karena saya tuh merasa pembelajaran daring itu cukup membosankan dan saya juga hanya bisa sekolah sendirian di rumah tanpa bertemu dengan teman-teman saya. Biasanya kan saat pembelajaran offline, saya dan teman-teman saya bisa melakukan diskusi tentang materi pelajaran yang diajarkan, serta kami juga bisa bermain dan berbincang bersama. Nah, dengan sekolah online ini saya tidak bisa melakukan hal-hal tersebut, sehingga saya menjadi merasakan bosan dan kehilangan semangat belajar, Bu. Selain itu juga saya seringkali merasa kurang paham dengan materi yang disampaikan oleh guru-guru saya. Serta saya juga sering mengalami kendala substansinya, Bu, sehingga semakin membuat saya tidak menyukai pembelajaran dengan online seperti ini, Bu. Oke, terima kasih ya Vera, karena Vera sudah mau menceritakan masalahnya. Nah, di sini apakah ada dari teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapat atau solusi dari masalah yang dihadapi oleh Vera? Saya, Bu. Oke, silahkan Ara. Jadi saya punya saran kepada Vera, karena masalah
saya memiliki masalah dan pengalaman yang serupa seperti yang dialami oleh Vera. Nah, saya sarankan agar Vera itu untuk menemukan tempat yang nyaman untuk belajar atau sekolah gitu. Siapkan hal-hal yang diperlukan saat proses pembelajaran seperti alat tulis, buku, dan lain sebagainya gitu. Nah, Vera juga bisa menemukan tempat di luar dengan suasana yang baru gitu dan yang tenang. Hal ini dilakukan supaya Vera itu bisa merasa lebih nyaman gitu dan bisa konsentrasi dalam belajar gitu. Betul sekali. Selain itu, kamu bisa menyiasati belajar itu bisa sambil ngemil, minum jus, atau yang lainnya. Tapi hal ini dilakukan hanya untuk membantu Vera dalam meningkatkan kenyamanan saat proses belajar. Jangan sampai hal itu malah membuat Vera terganggu dan kehilangan konsentrasi saat belajar daring. Selain itu, kamu juga bisa mencari tempat-tempat yang dirasa mempunyai sinyal yang stabil sesaat sebelum pembelajaran secara online dimulai. Ya, betul banget itu. Selain itu, sebaiknya Vera juga bisa menghubungi teman-teman Vera secara online gitu untuk melakukan diskusi tentang materi yang diajarkan atau yang sudah diajarkan gitu oleh guru. Atau kalau Vera kurang puas di akhir pembelajaran, Vera bisa tanya tentang hal yang nggak Vera mengerti gitu, tentang pelajaran-pelajaran yang nggak dimengerti sama guru mata pelajaran itu gitu. Oke, bagus sekali pendapat dan saran dari teman-teman semua. Nah, Vera sendiri gimana nih tanggapannya? Terima kasih untuk saran dari teman-teman semua. Nanti saya akan mencoba untuk menerapkan saran yang telah teman-teman semua berikan. Saya juga akan mencoba mencari tempat yang lebih tenang dan nyaman untuk membantu meningkatkan konsentrasi saya saat sekolah online ini berlangsung. Bagus sekali. Nah, Vera bisa ya nanti mencoba solusi dari teman-teman semua. Selain itu, buat persepsi atau pandangan Vera tentang belajar online itu membosankan dan tidak menyenangkan itu harus diganti. Tanamkan pikiran bahwa belajar online itu sebenarnya menyenangkan dan tidak membosankan. Baik, Bu, nanti saya akan coba. Nah, setelah menceritakan masalah yang dihadapi, sekarang bagaimana perasaan Vera? Saya merasa lega, Bu. Jadi tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah yang sedang saya hadapi ini. Oke, terima kasih ya Vera. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih kepada teman-teman, apa saja sih kesan atau pesan tentang konseling kelompok pada hari ini? Bagus sekali, Bu. Dengan adanya konseling kelompok ini, kita bisa membagikan masalah yang kita hadapi dan mendapat solusinya tanpa harus khawatir akan bocor pada orang lain. Saya juga senang sekali, Bu, karena bisa mengikuti konseling kelompok ini dan bisa mendengar tips-tips yang sangat bermanfaat terkait dengan kegiatan belajar secara online. Kalau menurut saya bagus sekali, Bu. Di sini kita bisa berbagi masalah yang kita hadapi bersama dan mendengar berbagai macam solusi dari teman-teman yang dikemukakan oleh teman-teman gitu. Oke, terima kasih atas kesan dan pesan yang teman-teman semua ungkapkan. Sebelum kita akhiri konseling kelompok pada pagi hari ini, apakah teman-teman semua masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup. Sudah, Bu. Oke, apabila tidak ada lagi yang ingin teman-teman tanyakan, kita tutup saja konseling kelompok pada hari ini.
Untuk minggu depan, kita akan melakukan konseling kelompok kembali dan evaluasi terhadap konseling kelompok pada hari ini. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.